Halo semuanya, perkenalkan saya Jani Andrios dengan nomor pokok mahasiswa 2406110303064. Saya merupakan mahasiswa bimbingan konseling angkatan 2024 dari Universitas Siapalah. Di sini saya akan membuat video interpretasi dari hasil pengolahan data inventory tugas perkembangan untuk memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah Instrumen BK Non-Tes 1 yang dengan dosen pengampu Ibu Jamilah Aini Nasution, SPD, MPD. Di sini saya akan menginterpretasikan ada 6 data. Yang pertama yaitu dari data profil kelompok, kemudian kedua distribusi frekuensi kelompok, yang ketiga 8 butir tertinggi, yang keempat 8 butir terendah, yang kelima profil individu, dan yang terakhir distribusi frekuensi individu. Sebelum itu kita harus mengetahui apa kegunaan inventory tugas perkembangan. Inventory tugas perkembangan digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat capaian perkembangan yang dimiliki siswa maupun mahasiswa, sehingga dapat mempermudah untuk memberikan rancangan program layanan bimbingan konseling kepada siswa maupun mahasiswa. Namun kelemahannya membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya. Kita beralih ke bagian interpretasi profil kelompok. Di sini kita dapat melihat ada 11 aspek perkembangan dari inventory tugas perkembangan mahasiswa. Sini kita dapat melihat nilai rata-rata tingkat capaian perkembangan, rata-rata tingkat capaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan. Di sini rata-rata tingkat capaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan dengan nilai 5,5. Sementara nilai rata-rata tingkat capaian perkembangan dari landasan hidup religius bernilai 5,6, landasan perilaku etis bernilai 5,4, kematangan emosional bernilai 5,3, kematangan intelektual bernilai 5,4, kesadaran tanggung jawab bernilai 5,7, peran sosial sebagai pria atau wanita dengan nilai 5,6, penerimaan diri dan pengembangannya dengan nilai 5,5, kemandian perilaku ekonomis dengan nilai 5,6, wawasan dan persiapan karir dengan nilai 5,5, kematangan hubungan dengan teman sebaya dengan nilai 5,5, dan persiapan diri untuk pernikahan dan kehidupan berkeluarga dengan nilai 5,5. Kita beralih ke grafik profil kelompok. Di sini, diagram batang yang berwarna abu-abu menunjukkan rata-rata tingkat capaian perkembangan, sementara diagram batang yang berwarna hijau menunjukkan rata-rata tingkat capaian perkembangan mahasiswa secara keseluruhan. Di sini kita dapat melihat data yang paling tinggi, yaitu berada pada aspek perkembangan kesadaran tanggung jawab dengan nilai 5,7. Sedangkan rata-ratanya 5,5, dan yang di bawah rata-rata dan yang maupun sama dengan rata-rata itu memerlukan perhatian khusus lagi untuk mengoptimalkan tingkat capaian perkembangan yang dimiliki siswa maupun mahasiswa. Jadi kita dapat melihat di sini data yang paling rendah ada pada landasan perilaku etis, kematangan emosi, dan kematangan intelektual dengan nilai 5,4, 5,3, dan 5,4. Selanjutnya kita masuk ke interpretasi distribusi frekuensi kelompok. Di sini kita dapat melakukan pencarian data tingkat capaian perkembangan mahasiswa dari 11 aspek. Di sini saya bisa mengambil contoh semisal dari aspek landasan hidup religius. Kita dapat melihat nama-nama mahasiswa dan nilai-nilai tingkat capaian perkembangan dari tiap-tiap mahasiswa. Kita dapat melihat grafik distribusi frekuensi capaian perkembangan mahasiswa. Di sini kita dapat melihat ada 10 mahasiswa yang berada pada tahap seksama dengan nilai 5,0 dan 5,3. Ada 9 mahasiswa pada tahap seksama menuju individualitas. Begitu juga 6 mahasiswa berada pada tahap 5,5 seksama menuju individualitas dengan nilai 5,5 dan 5,8, dan ada 11 mahasiswa yang sudah mencapai tahap individualitas. Kemudian ada 2 dan 2 mahasiswa yang sudah mencapai tahap individualitas menuju otonomi. Sini kita dapat mengubah atau memilih dari tiap-tiap aspek perkembangan. Semisal kita ambil kemandirian perilaku ekonomis, kita dapat melihat data-data dan berapa banyak siswa yang berada pada tahapan tingkatan tertentu. Selanjutnya kita beralih kepada interpretasi 8 butir tertinggi. Di sini kita dapat melihat data-data nilai tingkat capaian aspek perkembangan dan rata-rata tingkat capaian dari 8 butir tertinggi. Kita dapat melihat di data tersini, data tertinggi dimulai dari angka 6,4 sampai 6,0. Kita dapat melihat pada grafik di mana grafik yang berwarna
abu-abu kehitaman itu menunjukkan nilai tingkat capaian aspek perkembangan, dan diagram yang berwarna oranye menunjukkan rata-rata tingkat capaian, di mana rata-ratanya ada 5,5. Dan kita dapat melihat data yang paling tinggi dari 8 butir tertinggi itu ada berada dengan nilai 6,4, dan data yang paling rendah pada 8 butir tertinggi itu ada pada nilai 6,0. Selanjutnya kita beralih ke interpretasi 8 butir terendah, di mana sini kita dapat juga melihat seperti pada 8 butir tertinggi. Namun di sini kita dapat melihat nilai 8 butir terendah dari tiap aspek perkembangan dan nilai tingkat capaian aspek perkembangan yang dimiliki mahasiswa. Kita dapat melihat di sini dimulai data 8 butir terendah dimulai dengan nilai 5,1 dan yang sampai yang paling rendah yaitu 4,7, di mana pada hal ini merupakan kita harus memberikan layanan khusus atau perhatian khusus untuk mengoptimalkan tingkat capaian perkembangan mahasiswa. Kita beralih ke grafik analisis tingkat capaian perkembangan 8 butir terendah, di mana diagram batang yang berwarna merah menunjukkan nilai tingkat capaian aspek perkembangan dan diagram batang yang berwarna oranye menunjukkan rata-rata tingkat capaian. Di sini kita dapat melihat bahwa nilai yang paling rendah yaitu ada pada nilai 4,7, 4,8 dan 4,9, yaitu pada aspek perkembangan kesadaran tanggung jawab, persiapan diri untuk pernikahan dan kehidupan berkeluarga, serta landasan hidup religius, sampai pada wawasan dan persiapan karir dengan nilai 5,1. Selanjutnya kita beralih ke interpretasi profil individu. Di sini kita dapat melakukan dan mencari data mahasiswa berdasarkan individu tersebut atau berdasarkan mahasiswa tersebut, dan kita dapat melihat nilai pada tiap aspek perkembangan dan tingkat capaian perkembangannya. Semisal saya ambil contoh di sini dengan nama Armelia. Kita dapat melihat tingkat capaian perkembangannya dimulai dari 5,0 daripada landasan hidup religius sampai 4,7 dari persiapan diri untuk pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Kita dapat melihat grafik di mana grafik batang yang berwarna hijau menunjukkan tingkat capaian perkembangan. Sementara grafik batang yang berwarna oranye menunjukkan rata-rata capaian perkembangan. Kita dapat melihat nilai Armelia yang paling tinggi itu berada pada persiapan diri dan pengembangannya itu pada nilai 5,8, dan yang paling rendah itu pada persiapan diri untuk pernikahan dan kehidupan berkeluarga dengan nilai 4,7. Jadi kita di sini dapat melihat data pada individual atau mahasiswa Armelia, dan kita dapat membantu untuk mengoptimalkan tingkat capaian perkembangan yang dimiliki Armelia pada yang paling rendah yang belum memenuhi rata-rata. Selanjutnya kita beralih pada distribusi frekuensi individu. Di sini merupakan data terakhir, di mana di sini kita dapat melihat data-data mahasiswa dari yang paling rendah dan yang paling tinggi. Di sini kita dapat melihat dari aspek perkembangannya, di mana nilai tertinggi ditandai dengan berwarna hijau muda dan nilai terendah itu berwarna oranye kemerah-merahan. Kita dapat melihat grafik distribusi frekuensi skor mahasiswa, di mana diagram batang yang berwarna oranye kemerah-merahan ini menandakan tahap perkembangan sadar diri, dan diagram batang yang berwarna biru itu menandakan sudah mencapai tahap seksama, dan diagram batang yang berwarna merah itu telah menandakan sudah mencapai tahap individualitas, dan pada diagram yang berwarna kuning itu menandakan sudah mencapai tahap otonomi. Di sini saya dapat mengambil contoh, misal nama mahasiswa Israul Husna. Kita dapat melihat bahwa dari ke-11 aspek perkembangan, Israul Husna memiliki 19 data atau 19 poin dari ke-11 aspek perkembangan. Yang paling rendah yaitu pada tahap sadar diri. Kemudian ada 16 poin atau 16 nilai pada ke-11 aspek perkembangan dengan yang sudah mencapai tahap seksama, dan juga 16 poin atau 16 nilai yang sudah mencapai tingkat atau tahap individualitas, dan ada 15 poin yang paling tinggi yang sudah mencapai tahap otonomi. Sini kita juga bisa dapat mengambil contoh lain, semisal pada Cut Mesa. Kita dapat melihat bahwa ada 17 pada tahap sadar diri, 12 nilai pada tahap seksama, 23 nilai pada tahap individualitas, dan yang terakhir 14 nilai pada tahap otonomi.
Jadi sekian pemaparan atau pembahasan dan interpretasi tugas perkembangan dari saya. Jika ada kata-kata salah atau perbuatan salah, saya mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa kembali.